Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita pastilah akan dihadapkan pada suatu pilihan-pilihan. Kehidupan dunia ini menyediakan pilihan-pilihan hidup, dan kita menentukan pilihan-pilihan hidup. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari upaya dan tipu daya musuh utama kita, yaitu iblis beserta keturunannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwum mubin." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadilah jelas bagi kita semua bahwa sebenarnya syaitan, iblis, adalah musuh utama bagi kita semua. Akan tetapi seringkali kita sebagai manusia tertipu oleh janji-janji palsunya, oleh tipu-tipu dayanya, sehingga kita larut dan terperosok dalam jebakan tipu dayanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, maka dari itu semua, maka pentinglah bagi kita untuk mengetahui apa-apa yang menjadi jebakan dan jerat tipu daya dari musuh utama kita, apa-apa yang ia sukai dan apa-apa yang ia benci, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibenci kita, yaitu iblis dan syaitan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tahukah sahabat bahwasannya ada sebagian golongan manusia yang sangat disukai, akan tetapi ada pula sebagian manusia yang sangat dibenci oleh iblis. Lalu siapakah mereka? Dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh beliau Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, diriwayatkan bahwasannya Nabi Yahya alaihissalam pernah bertemu dengan iblis dalam bentuk aslinya. Lalu Nabi Yahya alaihissalam bertanya kepadanya, "Wahai iblis, terangkanlah kepadaku tentang manusia yang paling kau sukai dan manusia yang paling engkau benci." Tanya Nabi Yahya kepada iblis. Kemudian iblis pun menjawab, "Wahai Yahya, ketahuilah bahwasannya manusia yang paling kusukai adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang kikir, yang bakhil terhadap harta bendanya. Manusia yang kikir dan manusia yang paling aku benci adalah orang yang fasik, yang pemurah, yang sangat suka bersedekah," kata iblis.
Kemudian Nabi Yahya pun kembali bertanya mengenai alasan mengapa iblis menyukai dan membenci kelompok manusia tersebut. Tanya Nabi Yahya, "Mengapa demikian ya iblis?" Lalu iblis pun menjawab, "Kekikiran manusia cukup memuaskan baginya, dan sebaliknya orang dermawan membuatnya sangat takut." Apabila orang dermawan, orang yang suka bersedekah, meskipun dia adalah orang yang fasik, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, aku takut Allah memperlihatkan kasih sayangnya kepada orang itu karena kedermawanannya. Setelah itu iblis pun kemudian pergi sambil berkata lagi, "Jika bukanlah kamu Yahya, niscaya aku tidak akan memberitahukan kepadamu." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, riwayat ini juga sekaligus menunjukkan keistimewaan Nabi Yahya alaihissalam, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad dalam kitab Nasahihul Ibadnya. Nabi Yahya alaihissalam adalah sosok orang yang berhasil mengalahkan 4 perkara, yakni mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan iblis, mengalahkan lisannya, dan mengalahkan amarahnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, mengapa sebagai seorang mukmin kita dilarang untuk bersifat bakhil, kikir, dan dianjurkan untuk bersedekah? Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, larangan kikir sudah jelas dijelaskan di dalam sejumlah ayat Al-Quran maupun hadis, sebagaimana juga dikutip di dalam sebuah buku yang berjudul Bebas Tes Surga atau Neraka, yang ditulis oleh Muhammad Akbar Nasrullah, bahwasannya kikir adalah sifat tercela di mana seseorang enggan berbagi atau memberi sesuatu yang dimiliki, yang ada pada dirinya, kepada orang lain. Sifat ini merupakan sifat yang berlawanan, yang menjadi lawan dari sifat dermawan, sifat sakhah, suka bersedekah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, berkenaan dengan larangan menjadi orang yang kikir juga telah tertulis di dalam surat Al-Imran ayat 80, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, adapun arti daripada ayat tersebut adalah sebagai berikut. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit, orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah adalah warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan kepada umatnya,
kepada kita semua umatnya terkait sifat kikir atau bakhil ini. Hati-hatilah kamu terhadap sifat bakhil, karena bakhil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahmi, berbuat bakhil dan berbuat maksiat. Semuanya disebabkan oleh penyakit bakhil ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Sebaliknya, Rasulullah SAW menyebut bersedekah dalam kondisi kikir adalah bentuk sedekah dengan pahala yang paling besar. Paling besar pahalanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya?" katanya. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, yaitu jika engkau bersedekah, engkau itu masih sehat dan sebenarnya engkau kikir, engkau sangat bakhil terhadapnya, kau takut menjadi fakir dan engkau sangat berharap menjadi kaya. Tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan lalu berkata, yang ini untuk fulan dan yang ini untuk fulan, padahal yang demikian itu memang untuk si fulan tersebut. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 berpendapat sifat kikir dalam seseorang paling terlihat saat dalam keadaan sehat. Menurutnya, bersedekah dalam kondisi tersebut membuktikan keikhlasan hatinya dan cintanya yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari hadis dan kisah di atas dapatlah kita mengambil sebuah manfaat ibrah dari kisah-kisah tersebut, bahwasannya iblis sangatlah membenci walaupun orang itu fasik tetapi suka bersedekah, dan sangat menyukai seorang mukmin yang bakhil. Jadi intinya kita harus suka bersedekah dan menjauhi sifat-sifat bakhil, sehingga kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci oleh iblis laknatullah. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa benar-benar terbebas dari sifat kikir dan bakhil. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.